Gimana kabarnya nih Hendri dan Natasha? Baik ya, dan senang bisa ada di tengah-tengah kalian juga, di tengah-tengah suasana seperti ini. Dan shalom bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Jadi terlibat dalam pernikahan Hendri dan Natasha menjadi sebuah sukacita tersendiri juga buat saya, buat kami Gereja Mawar Sharon. Kami rindu setiap pernikahan yang diberkati di tempat ini. Sungguh-sungguh kalian menjadi pasangan yang akan terus menikmati pernikahan kalian sampai tua nanti, sampai maut memisahkan atau sampai Tuhan datang yang kedua kali. Ya. Nah, Hendri dan Natasha, saya percaya juga ini buat kita semuanya, firman Tuhan yang akan kita dengar sebentar. Saya ambil firman Tuhan dari kitab Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 25. Firman Tuhan berkata demikian tentang kehidupan berumah tangga. Ada banyak ayat yang mengatur tentang kehidupan berumah tangga. Salah satunya yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Firman Tuhan berkata demikian. Ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Lalu perintah kepada suami. 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Lalu di dalam perikop yang sama, di ayat 33 dikatakan demikian. Di kesimpulannya, sekali lagi diulangi perintah ini. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi Tuhan mengajarkan lewat tulisan Rasul Paulus pada jemaat di Efesus ini ada perintah yang terutama, ya, yaitu buat suami adalah mengasihi istri sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan untuk istri dikasih perintah, tunduklah atau hormatilah suamimu. Mengapa perintahnya berbeda? Ya, karena Tuhan yang menciptakan kita tahu kebutuhan utama kita. Kebutuhan utama seorang wanita memang dikasihi. Rasa aman. Itu kebutuhan utama seorang wanita. Kebutuhan utama seorang pria adalah dihormati atau dihargai. Makanya perintahnya berbeda antara suami dan istri. Ada seorang hamba Tuhan berkata demikian, kalau pasta gigi itu dipencet, keluarnya pasta gigi. Betul ya? Kalau odol itu dipencet ya keluarnya odol. Nah, kalau situasi kehidupan apapun yang menggencet kita atau menekan kita, kalau hati itu penuh dengan kasih, ketika ditekan seperti apapun akan keluarnya juga kasih. Amin. Nah, oleh karena itu apa yang seorang suami perlu lakukan ya dalam tekanan sekalipun, kalau kita mau harusnya kita bisa mengeluarkan kasih, tetap bisa mengasihi pasangan kita. Yang perlu suami lakukan adalah mengizinkan kasih Tuhan memenuhi hati kita para suami. Pada Hendri, setiap hari kau bersekutu dengan Tuhan. Izinkan hatimu dipenuhi dengan kasih Tuhan. Bahwa engkau sungguh dikasih Tuhan. Dan ketika kasih Tuhan itu memenuhi hidupmu. Apapun situasi kehidupanmu. Dalam tekanan sekalipun. Akan kasih itu keluar. Akan kasih yang keluar dalam hidup pernikahanmu. Amin. Kalau buat istri, perintahnya cukup jelas. Tunduklah atau hormatilah suamimu. Seperti jemaat tunduk dan taat kepada Kristus. Itulah kebutuhan utama seorang pria. Berikan ruang, kesempatan bagi suami untuk memimpin rumah tangga yang dibangun. Yang kalian bangun. Kadang-kadang mungkin suami melakukan kesalahan atau keputusan yang keliru. Tapi izinkan dia memimpin. Bukan sebaliknya. Ketika tatanannya benar. Ketika pria ada menjadi kepala rumah tangga. Istri menjadi penopang. Ketika susunannya benar. Ketika prioritas dalam pernikahan benar. Maka saya percaya ada berkat Tuhan yang menyertai. Bukan wanita yang di atas laki-laki. Tapi laki-laki yang menjadi kepala. Amin. Hormatilah, tunduklah pada suamimu. Nah, tentu ada harapan-harapan dalam pernikahan yang Hendri dan Natasha bangun mulai hari ini.
Nah, menurut survei terhadap pernikahan yang langgeng atau pernikahan yang pernikahannya itu sampai puluhan tahun, ya, dibuat survei semacam ini. Menurut survei tersebut ada 3 hal paling tidak. Yang pertama adalah adanya kesamaan dalam pernikahan mereka bahwa mereka adalah pasangan-pasangan yang mengutamakan hubungan. Yang mengutamakan hubungan. Ya. Menjadi prioritas, hubungan menjadi prioritas dalam pernikahan kalian. Bangun kedekatan antara suami dan istri. Miliki komunikasi yang dalam, dari hati ke hati. Kedekatan emosi, lebih daripada kedekatan secara fisik. Ya. Nah, ini yang ada dalam pernikahan-pernikahan yang langgeng. Ini satu poin yang ada. Nah, memang untuk bangun sebuah komunikasi perlu yang namanya proses gitu ya. Menurut survei dari Kodak Film, Kodak membuat survei, dia berkata demikian, dari yang disebut sebagai sebuah komunikasi, sebuah rangkaian komunikasi, 7% itu kata-kata, 38% itu nada suara, 55% itu komunikasi nonverbal. Sikap tubuh, mimik wajah waktu mendengarkan pasangan, itu ternyata berbicara jauh lebih kuat dibanding kata-kata yang kita lontarkan. Ya. Jadi ketika Anda sedang berkata-kata sambil bermain handphone, maka itu artinya sedikit sekali oleh pasangan Anda yang mendengar perkataan Anda. Dibanding ketika Anda berkata-kata tanpa ada apapun di tangan Anda, dan Anda menatap wajahnya, dan Anda punya bahasa tubuh yang memang sungguh-sungguh mendengarkan perkataan istri atau pasanganmu, itu berbicara jauh lebih kuat. Ya. Jadi 55% itu nonverbal, 38% intonasi atau nada suara, kata-kata hanya mewakili 7% dari keseluruhan komunikasi. Bisa Anda bayangkan berapa banyak pasangan dalam pernikahan yang gagal membangun komunikasi karena mereka nggak tahu komunikasi itu apa sih sebetulnya. Bagaimana kita membangun komunikasi? Kita perlu membangunnya. Ya, hati ke hati. Lalu yang kedua, menurut survei terhadap pernikahan yang langgeng, yang kedua, mereka sama-sama punya komitmen untuk tumbuh, untuk bertumbuh dan berubah bersama. Memberikan ruang bagi pasangan, memberikan kesempatan bagi pasangan untuk bertumbuh menjadi suami yang baik. Memberikan ruang dan kesempatan bagi pasangan untuk bertumbuh menjadi istri yang baik. Tentu butuh proses menjadi suami yang baik itu gimana? Gak ada sih sekolah ayah gitu ya. Gak ada sih sekolah suami, sekolah menjadi istri, gak ada. Sayangnya nggak ada gitu ya. Nah, kita belajar dari pengalaman kehidupan, kita belajar dari kehidupan, kita belajar dari firman Tuhan, kita belajar dari kehidupan pernikahan orang-orang yang sudah lebih dulu dibanding kita, yang kehidupan pernikahan mereka bahagia dan mereka memberikan, survei ini berkata bahwa milikilah komitmen untuk bertumbuh dan berubah bersama, berikan ruang dan kesempatan bagi pasangan dan bagi diri sendiri juga untuk bertumbuh dan berperan lebih baik menjadi suami itu menjadi seorang istri. Sabar, ya. Saya percaya bahwa Hendri akan jadi suami yang terbaik buat Natasha. Hanya berikan waktu dan ruang bagi dia. Demikian juga Natasha akan jadi istri yang terbaik bagi Hendri. Hanya berikan waktu dan ruang, dan dia bertumbuh lebih lagi. Amin. Lalu yang terakhir, yang ketiga menurut survei dari pernikahannya langgeng, ini yang mereka lakukan. Itu mereka berusaha untuk tetap dekat satu dengan yang lain. Berusaha untuk tetap dekat satu dengan yang lain. Mungkin di poin ini, bedanya dengan poin yang pertama adalah, kalau yang di poin nomor 3 ini, pertanyaan ini bisa membantu Anda untuk bisa mengerti poin ketiga ini. Di poin berusaha untuk tetap dekat, pertanyaan ini mungkin bisa jadi ingatan buat kita masing-masing. Apakah tindakan atau keputusan atau sikap yang saya akan ambil ini akan membawa kami lebih dekat atau justru menjauhkannya satu dengan yang lain. Itu mungkin perlu kita ingat. Ini cukup membantu saya ketika saya baca buku ini. Iya ya, apakah sikap ini kalau ketika mungkin kami lagi ketika kami lagi mungkin terlibat bicara sesuatu lalu mungkin saya tersinggung atau apa. Saya kalau dulu langsung ngomong mungkin dan itu kadang-kadang menimbulkan pertengkaran. Mulai saya ngerti kembali, saya mulai mikir kalau saya merespon dengan cara seperti ini, itu akan membuat hubungan kami menjauh
atau mendekat ya? Lebih baik saya tahan. Kalau ternyata daripada saya spontan mengeluarkan reaksi yang negatif, itu malah akan menjauhkan kami satu dengan yang lain. Ya, seperti Raja Daud berkata, ketika dia lagi marah, salah satu kitab Mazmur itu berkata demikian. Raja Daud yang menulis kitab Mazmur dalam salah satu pasal yang dia tulis, dia berkata demikian. Ketika dia marah, dia berkata, aku masuk ke kamarku, aku menekapkan tangan pada mulutku. Menekapkan tangan itu kayak nutup mulut. Dia berusaha untuk tetap diam dulu, diam. Jangan langsung berespon. Amin. Ada hal yang lain, cuma 3 hal ini aja yang saya ingin bagikan. Jadi ingatan, jadi bekal buat Henry dan Natasha juga bagi kami. Kita semua yang dengar, termasuk bagi diri saya sendiri. Setiap kali saya bagikan hal ini, juga mengingatkan diri saya tentang tanggung jawab saya untuk membangun pernikahan juga. Jadi lebih baik. Demikian juga untuk Henry dan Natasha yang segera akan masuk ke sebuah babak baru, lembaran baru dalam hidup kalian, yaitu hidup berumah tangga. Oke? Dan saya percaya bahwa firman Tuhan juga bagi kita semuanya, biar firman Tuhan akan jadi terang bagi jalan kita, jadi penuntun buat kehidupan kita. Demikian firman Tuhan yang saya bagikan. Saya minta Henry dan Natasha bisa berdiri. Ada 3 pertanyaan yang saya akan ajukan kepada kalian. Tinggal kalian jawab saja, ya saya bersedia jika kalian setuju. Oke? Henry dan Natasha, apa kalian berjanji pada hari ini? Bahwa kalian akan saling mengasihi satu dengan yang lain. Sebagai suami dan istrimu yang sah, kalian berjanji untuk saling mengasihi. Baik pada waktu suka maupun duka, sehat maupun sakit, kelimpahan maupun kekurangan. Sampai akhir hayat kalian. Yang kedua, apakah kalian berjanji untuk menjaga hidup suci pernikahan kalian sesuai dengan firman Tuhan? Dan yang terakhir, apakah kalian berjanji apabila dalam pernikahan kalian Tuhan percayakan anak-anak yang berjanji untuk mendidik mereka supaya mereka mengikuti jalan-jalan Tuhan seperti teladan iman yang kalian tunjukkan, supaya mereka mengenal dan berbakti kepada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus? Apa jawaban Mbak Hendri? Saya bersedia. Natasha? Ya, saya bersedia. Kita dengar janji mereka di depan Tuhan. Dan tiba saatnya Hendy dan Natasha akan saling mengucapkan janji pernikahan mereka. Hendy dan Natasha bisa saling hadap-hadapan.